Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Yuni dari IDS yang akan memandu acara pada sore hari ini webinar. Itu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Itu mungkin dapat kita mulai. Selamat datang di acara webinar kali ini yang bertema membuat universe di komik. Yang nanti akan dibawakan oleh Mas Alfi. Mas Alfi juga salah satu dosen dari IDS untuk mengajar classical animation. Dan untuk kali ini, izinkan saya sebelum mulai webinar, kami akan membuka perkenalan mengenai IDS. Mungkin buat teman-teman yang baru hari ini datang untuk menghadiri webinar kita, kita ikuti untuk penjelasan tentang IDS. Apa sih ini IDS? Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, itu IDS sendiri itu mempunyai motonya transfer passion into action. Passion dalam bahasa Indonesia itu gairah. Jadi kalau teman-teman punya sesuatu hobi yang disukai, bukan hanya sekedar hobi, tapi lebih dikembangkan. Karena apapun yang teman-teman lakukan, itu mungkin bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Misalnya teman-teman suka baca buku, suka nulis. Jadi jangan cuma stuck cuma baca buku aja, jangan cuma nulis aja, tapi dikembangin. Siapa tahu suatu saat tulisan yang kalian buat, kalian ceritakan itu nanti bisa jadi skrip untuk membuat film. Atau kamu suka membuat film, mungkin bisa coba-coba bikin pakai handphone. Kan zaman sekarang handphone sekarang udah canggih-canggih ya, bisa diedit dengan aplikasi yang seadanya di handphone gitu. Jadi teman-teman coba membuat dan menciptakan suatu karya gitu. Nah, buat teman-teman yang memiliki passion di bidang kreatif, teman-teman beruntung banget nih karena udah hadir di webinar kali ini. Jadi dari passion kreatif teman-teman, IDS bisa mentransform passion teman-teman menjadi kenyataan gitu. Mungkin aku bisa jelasin sedikit tentang sejarah IDS. IDS didirikan pada tahun 2000 oleh founder kami, Bapak Andi Surya Budiman, yang mendirikan IDS sebagai jawaban bagi sobat kreatif. Dan untuk IDS sendiri, kita memiliki 3 jurusan, yaitu desain, animasi, dan film. Dan untuk pathway-nya, kita ada lanjut ke Australia, ada JMC Academy, dan Griffith University. Dan untuk IDS sendiri, kita memiliki kurikulum dan kerjasama internasional yang pasti akan menambah pengalaman teman-teman nanti di bidang internasionalnya. Kurikulum kita juga lebih ke industri, driven kurikulum. Yang artinya pembelajaran teman-teman nanti akan diarahkan kepada industri. Jadi sesuai dengan apa yang kamu diajarkan di IDS, nanti pasti bakal kepake di dunia industri gitu. Jadi bukan yang monoton diajarin tiap tahun dengan dosennya pelajaran itu aja, tapi sesuai dengan apa yang udah dosen alami di dunia industri seperti itu. Dan kita di sini tuh kelasnya kecil ya, satu kelas itu hanya 15 siswa. Kenapa kayak gitu? Karena biar ada interaksi lebih dekat antara dosen sama mahasiswa. Gitu. Dan founder IDS juga Bapak Andi Surya Budiman adalah seorang kreatif dan teknologi entrepreneur. Nah, dosen-dosen di IDS sendiri adalah para praktisi dan profesional di bidang masing-masing. Jadi teman-teman akan belajar langsung daripada para pelaku industri. Metode pembelajaran di IDS juga 70% lebih ke praktek, yang artinya akan sangat bantu teman-teman dalam proses pengembangan skill teman-teman yang memang nanti sudah siap di dunia industri gitu. Jadi
apa yang diajarin di IDS, teman-teman nggak usah diragukan lagi untuk nanti di dunia kerjanya seperti itu. Dan nanti di akhir presentasi aku akan ngeliatin tentang alumni-alumni dari IDS ya. Nah, ini dia program Head IDS. Ada Mbak Evelyn Huang, pernah menjadi Art Curator Spektrum 2018. Ada Mas Romi Octaviansah, adalah Television Commercial Animator. Dan Mas Aridina, itu sebagai filmmaker, artis, dan lecturer IDS. Kita juga ada lecture design. Ada Mas Niko Purnama untuk ngajar tipografi. Ada Mbak Zinia, itu dia ngajar untuk fundamental, sama Miss Jong Ok di Korea, itu ngajar untuk design history. Ini lecture untuk digital animation. Digital animation sendiri kita ada Mas Bulit Zariza, ada Mas Felixiano, dan Mbak Ardina Atles. Untuk digital media production ada Mas Wijayanto, ada Mbak Gina dari almarhum Mas Didi Pepet yang memang wajar scriptwriting di IDS seperti itu. Dan ini beberapa program dari IDS. Kita ada International College, ada Short Course, Corporate Training, dan Holiday Bootcamp. Di IDS sendiri nanti teman-teman akan mengalami masa perkuliahan selama 20 bulan. Jadi teman-teman di sini tidak ada mata kuliah umum kayak agama, PPKN, atau matematika. Jadi yang diajarkan IDS benar-benar sesuai dengan skill dan passion yang teman-teman minati. Itu. Jadi memang tidak bertele-tele sesuai dengan yang kamu suka. Jadi lebih cepat, hanya 20 bulan. Tapi kalau teman-teman mau ngambil pathway-nya untuk dapat bachelor degree-nya, bisa lanjut di JMC Academy dan Griffith University. Dan kita, untuk domestiknya, teman-teman IDS mempunyai IDS sister company, yaitu IDS Digital College, di mana teman-teman bisa mengambil S1 untuk jurusan IT. Dan ini adalah keunggulan dari IDS DC. Keunggulannya adalah international partnership dan kurikulum. Jadi kita kerjasama dengan kampus PSG yang ada di India. PSG merupakan salah satu kampus teknologi terkemuka di India. IDSDC juga didirikan oleh Bapak Andi Surya Budiman yang seorang teknologi entrepreneur dan venture kapitalis. Dan tugas-tugas yang teman-teman nanti buat itu juga sama seperti IDS College. Dia itu lebih ke sesuatu yang akan dibuat sesuai dengan yang ada di industri. Jadi teman-teman nanti begitu keluar dari IDSDC udah siap di dunia industri. Dan kita juga memiliki direct access to business karir karena Pak Andi Surya Budiman adalah investor di beberapa startup terkemuka di bidang teknologi. Serta kita juga ada entrepreneurial development. Nah, ini dia kampus PSG yang bekerja sama dengan IDS yang ada di India. Di IDSDC juga kita memiliki 3 program studi, ada Mobile Apps and Games Development, ada Cyber Security, ada Software Engineering, dan ini durasi yang akan teman-teman lakukan jika ingin melanjutkan ke sister company di IDSDC. Jadi teman-teman melakukan pembelajaran selama 20 bulan di IDS untuk mendapatkan S1 Sarjana Komputer dan Digital Media. Teman-teman bisa melanjutkan 2 tahun di Digital DC, di IDSDC itu. Nah, kalau teman-teman ingin tertarik dengan desain, teman-teman bisa melakukan perkuliahan di IDS selama 20 bulan. Untuk dapat bachelornya, teman-teman bisa lanjut ke Griffith University 1,5 tahun. Itu lokasinya ada di Brisbane dan Gold Coast ya, teman-teman, di Australia. Nah, kalau teman-teman yang tertarik dengan animasi dan film, bisa melakukan perkuliahan di IDS selama 20 bulan. Kalau untuk digital film 1,5 tahun, untuk animasi selama 1 tahun. Itu ada di Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Nah, kita juga ada short course. Short course itu lebih ke mahasiswa sama pekerja. Jadi after office ya teman-teman. Memang kita lebih ke
praktek. Jadi teman-teman yang ingin menambah knowledge teman-teman atau ingin belajar lebih tahu tentang tentang sedikit tentang dunia industri, teman-teman bisa melakukan perkuliahannya khususnya di IDS. Nah, teman-teman di sini kita ada 5 subjek: graphic design, 3D animation, digital video production, digital marketing. Nah, buat jadwalnya nanti teman-teman bisa ngelihatnya di website IDS atau di Instagram IDS gitu. Dan kita juga ada holiday bootcamp, itu biasanya kursus buat anak SMP dan anak SMA yang dilakukan selama libur sekolah. Jadi kalau teman-teman punya adik atau saudara yang liburan nggak tahu nih mau ngapain, bisa diarahkan untuk holiday bootcamp. Tapi untuk saat ini kita masih off dulu dan akan mulai ada holiday bootcampnya lagi setelah pandemi ini. Jadi mohon doanya teman-teman supaya pandemi ini cepat berlalu. Dan ini beberapa alumni digital design, ada Mbak Livia Prima, dia digital illustration. Memang Mbak Livia Prima itu sudah sangat terkenal di website luar negeri ya, beberapa karya-karyanya dia gitu. Ini juga ada alumni digital animation, ada Mas John Halim Santoso, 3D artist dari Ubisoft. Ada juga alumni digital film and media, Mas Aditya Mika. Dia sekarang bekerja sebagai creative producer dan pernah menang di video challenge film competition. Dan ini juga beberapa aktivitas di IDS, ada seminar, ada membuat film dan ada VR juga. Nah, ini mini series Senjakala. Jadi beberapa mini series ini bisa kalian searching di YouTube IDS. Dan ini adalah studio production yang dilaksanakan oleh anak desain, animasi, dan film kerjasama untuk membuat mini series. Dan kita biasanya ada screening film di Kinosaurus atau di XX1 yang ada di GI. Ini kita juga aktif di beberapa event. Kita aktif di acara Comic-Con dan Popcorn. Jadi teman-teman dari ID sendiri, siswa bisa langsung ketemu audiens, bisa langsung tanya jawab, bisa langsung sharing apa sih kendala-kendala saat proses syuting, seperti apa cara budgeting, kayak gitu. Nah, ini acara Popcorn, kita ada VR games juga. Nah, ini Fest Confess untuk film Senjakala di Popcorn Asia 2017. Dan ini beberapa startup yang beberapa alumni IDS yang ikut terlibat di dalamnya yang sudah bekerja. Ada Kokiku, ada KLN, ada Ubisoft, ada Lucasfilm, ada Kreavi, Pijaru, malasbanget.com, dan MD Entertainment. Nah, ini adalah beberapa film-film yang didanai oleh Idea Source Entertainment yang merupakan perusahaan dari founder kami, Bapak Andi Surya Budiman, yang dimana anak-anak IDS juga terlibat dalam pembuatan film tersebut. Ada Gundala, ada Kulari ke Pantai, ada Film Bebas, ada Love is Blind. Nah, teman-teman kalau ingin tahu informasi tentang International Design School untuk jurusan kreatifnya dan IDS Digital College untuk jurusan IT-nya, teman-teman bisa menghubungi via WhatsApp atau email gitu. Dan teman-teman juga bisa follow sosial media dari IDS sendiri, bisa di @idseducation.com atau bisa di Facebook, Instagram, dan Twitter. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Nah, teman-teman, mungkin kita udah bisa mulai menyapa. Mas Alfi mungkin sudah ada di sini. Ya, halo. Halo, Mas Alfi, apa kabar? Ya, kabar baik, Mbak. Halo. Salam pandemik. Iya, salam pandemik. Sehat selalu ya, Mas ya. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini sepertinya teman-teman sudah sangat tidak sabar, karena biasanya mulai jam 4, setengah jam 4 itu udah pada masuk. Sudah heboh menanti-nantikan Mas Alfi sepertinya nih.
Oke, siap, siap. Ya, teman-teman Ya, selama webinar dimulai mohon mic-nya dimatikan ya. Jadi kita fokus untuk mendengarkan webinar oke. dari Mas Alfi. Silakan Mas Alfi bisa Oke, dimulai. selamat sore teman-teman. Saya langsung aja. Jadi hari ini saya khususnya mau membahas tentang ini mungkin tema lebih ke ini ya sebenarnya uh, proses pembuatan universe. Jadi itu mungkin sekarang bahasa kerennya itu kalau di komik itu kan universe. Sebenarnya ini digunakan juga nggak cuma untuk di komik. Sebenarnya ini bisa digunakan juga untuk di terutama di animasi dan di game ya. Jadi kalau kita mendengar istilah universe itu kita juga akan mengenal dengan istilah yang disebut dengan world building. Jadi gimana cara sebuah dunia dalam tanda petik ya, sebuah dunia itu dibentuk atau dibangun. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara produk-produk kreatif gitu ya, jadi misalkan apa namanya macam kayak komik, animasi atau game itu menjadi salah satu yang paling penting karena di dalam universe tersebut nanti kan akan ada karakter desain, akan ada apa namanya di situ juga akan ada hal-hal yang lain ya kayak setting segala macam. Nah itu atau mungkin kalau di 3D itu disebutnya aset ya. Jadi akan ada banyak dan juga di situ tentunya ada cerita. Nah ini mungkin saya akan memulai dari paling mendasar dulu apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan world building itu. Nah ini saya share. Oke, oke kelihatan ya. Sebentar. Oke, jadi secara definisi itu ya kalau kita lihat di apa namanya di wiki itu, jadi world building itu kan sebenarnya kan dulu kan munculnya itu sebenarnya berangkat itu kan dari novel ya. Jadi mungkin kalau kita dekat dengan novel-novel apa ya fantasi ya terutama ya. Jadi kayak dulu mungkin ada Lord of the Ring, J.R. Tolkien waktu saat dulu ketika beliau membawa pengalaman perang dunia terus menjadi sebuah cerita itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa dan kemudian beliau membuat sebuah ini nih apa namanya sebuah universe yang disebut dengan Middle Earth gitu dengan Middle Earth-nya dan beberapa puluh tahun kemudian akhirnya dibuatlah sebuah film gitu di apa novel tersebut kemudian dibuat film yang tentunya apa istilahnya komplit nih dengan dunianya gitu. Nah itu kan kita udah lihat ya mungkin yang apa pernah nonton triloginya Lord of the Ring itu bahkan kalau nggak salah apa tuh Hobbit tuh bagian set story-nya itu kompleks jadi di mana ada karakter segala macam dan lain-lain gitu. Nah terus begitu juga halnya dengan Marvel. Nah kita udah tahu lah Marvel dengan universe yang sangat terkenal sekali yang dimana di dalamnya itu ada mungkin berpuluhan ya puluhan karakter di situ. Nah itu mereka punya cerita tuh cerita masing-masing segala macam ada Marvel dan segala macam. Nah terus ada lagi juga kalau kita apa namanya di apa namanya kalau di game kita mungkin yang pernah main yang sudah akrab dengan World of Warcraft itu juga sama gitu di mana di dunianya itu ada sekian banyak karakter dan juga cerita. Jadi artinya bahwa world-nya ini si dunianya ini atau universe-nya ini tentunya bisa apa namanya sangat penting ya kalau di media-media tersebut. Nah, sebenarnya kalau bicara masalah dunia, nah ini masalah universe ini kan dibagi nih sebenarnya kalau dikategorikan berdasarkan konsep ya. Jadi ini dibagi menjadi 3 besar. Jadi di sini ada yang disebut dengan dunia imajiner, jadi yang disebut imaginary world. Jadi ya di sini konstruksi alam semesta yang sepenuhnya fiksi. Jadi kita semua membuatnya fiksi nih. Jadi benar-benar apa boleh dibilang apa semua karakter segala macam itu fiksi. Benar-benar ada di alam imajiner. Nah, kemudian ada yang disebut dengan realitas alternatif. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan realitas alternatif itu? Jadi ini lebih kepada ke penggabungan sebenarnya. Jadi ada kalimat what if. Apa sih jika bumi kita tiba-tiba ketiban meteor misalkan atau kena atau ada perang nuklir atau apalah gitu atau kena bencana. Nah itu
biasanya banyak diusung, dunianya itu diusung oleh film-film yang bertema tentang apokalips nih. Jadi tentang apokaliptik yang tentang setelah perang atau setelah bencana nuklir, setelah apa gitu. Atau biasanya untuk film-film macam kayak zombie attack atau apa ya. Jadi kayak film survival seperti itu. Nah, terus berikutnya ada yang disebut dengan dunia aktual. Jadi di sini universe ini adalah aktual. Jadi tempat di mana kita tinggal. Dan ini benar-benar mengedepankan aktualitas atau sesuatu yang memang sedang terjadi. Nah, ini biasanya kalau ini kalau untuk karyanya sendiri paling banyak sebenarnya kalau bicara masalah aktual. Jadi hampir semua setahu saya hampir semua drama ya, terutama drama segala macam itu mereka mengadopsi settingnya itu biasanya di dunia nyata gitu. Misalkan tentang hiruk pikuknya di Jakarta seperti apa, atau mungkin dia bercerita tentang gimana kehidupan di pedesaan di Sumatera atau di Kalimantan atau apa gitu. Jadi ini lebih kepada memotret sebenarnya dunia yang dibangun itu benar-benar real. Nah, tentunya ceritanya juga begitu. Biasanya yang ada itu dia ini cerita komedi situasi atau mungkin drama yang relate dengan dunia tersebut gitu. Nah, ini dia. Kalau bicara masalah struktur universe, jadi di dalam pembuatan world building itu di semestanya itu harus ada beberapa komponen nih yang penting banget yang saya bilang tadi. Selain karakter, di situ ada yang disebut dengan geografis. Jadi sudah tentu ketika kita membuat sebuah dunia kan pasti harus ada tuh letak geografis segala macam, bentuknya seperti apa. Dan kemudian ada demografis. Demografis berbicara aspek seperti penduduk segala macam yang ada kaitannya sama sama masyarakatnya, kehidupan masyarakat, intinya begitu. Jadi misalkan kayak tata cara segala macam, agama dan lain-lain sebagainya. Dan terus berikutnya ada aspek kebudayaan. Nah, ini yang menarik. Jadi di universe tertentu itu biasanya ada aspek, kenapa saya bilang kebudayaan itu perlu di dunia yang kita buat, karena di sini lebih pada ke mengatur sistemnya atau tata caranya. Jadi misalkan ini di film misalkan di Harry Potter dia ada budaya tuh, misalkan main Quidditch, dan terus misalkan kayak setiap dia Natal dia ada hadiah, dikasih sapu terbang Nimbus 2000 lah waktu itu ya. Jadi kayak gitu-gitu tuh. Itu kan sebagai culture, sebagai budaya harus ada. Nah, berikutnya juga yang tidak kalah penting yaitu sejarah nih atau timeline gitu. Jadi sebuah universe alangkah baiknya atau harus ya sebaiknya itu ada yang disebut dengan sejarah. Jadi sebuah universe itu harus punya sejarah. Sebuah dunia itu harus dibangun sejarahnya, sebuah alur ceritanya. Mungkin kalau kita bilang ini sebagai alur cerita ya. Jadi kayak nanti bakal ada A, bakal ada B, bakal ada C gitu. Nah, itu sebagai sebenarnya untuk memperkaya si semesta yang akan kita buat. Nah, ini 5 elemen yang saya bilang ini sangat penting sekali. Nah, ini berikutnya adalah step by step. Jadi langkah demi langkah gimana sih sebenarnya yang harus dilakukan untuk membuat sebuah dunia ya. Jadi membuat sebuah universe, entah itu di komik, game atau di animasi. Jadi yang paling utama itu adalah saya sebut sebagai idea mapping. Jadi pemetaan ide, kita harus memetakan ide dulu. Sehingga kita tahu apa sih sebenarnya yang mau dibikin. Nah, dari research, culture, aspek, karakter development, dan environment design. Nah, saya papar satu. Misalnya saya pakai studi kasus ya. Jadi ini studi kasus saya gunakan salah satu salah satu ya komik dan animasi punyanya Kamu Monster. Jadi ini dulu udah tayang kita di Trans 7 tahun 2010. Itu
film animasi seri pertama yang diadaptasi dari komik. Komiknya itu dulu diterbitkan sama Gramedia, sama koloni Gramedia. Nah itu ada judulnya Finita Fit the Stupid Alien dan Dua Warna. Nah itu kemudian diadaptasi jadi Patalah Sang Pelindung serialnya. Nah itu serial animasi 2D. Nah ini saya jadikan satu studi kasus gimana saya dan Kamu Monster itu membangun sebuah universe gitu. Nah kita awalnya dari sini dulu. Waktu itu Kamu Monster itu membuat satu konsep. Jadi kita awalnya itu pengen bikin satu karakter nih. Jadi satu karakter yang tomboy. Ini cewek tomboy ini. Nah, jadi dari satu karakter itu, misalkan dari satu kalimat itu misalnya apa sih yang tersirat di cewek tomboy tersebut gitu ya. Nah, itu yang kita lihat kan banyak tuh, misalkan dari style fashionnya atau dia dari aktivitasnya dan lain-lain. Dan akhirnya kita menemukan mapping yang seperti ini nih. Nah, jadi mappingnya akan jadinya seperti ini. Dan ini kita mendapatkan satu big design atau satu istilahnya satu rancangan besar bahwa nanti temanya adalah seperti ini, vlogger horror tomboy yang hobinya nangkepin setan untuk penelitian. Nah itu sebagai latar fundamental yang kita ini ya, yang benar-benar ini banget nih. Jadi di apa sih namanya yang bakal kita garap gitu. Nah berikutnya setelah setelah di mapping, nah ini ada satu contoh lagi. Proses berikutnya adalah research. Jadi research membuat sebuah membuat sebuah acuan, sebuah panduan mau bikin apa sih sebenarnya gitu. Ini dalam cerita yang kayak gitu bikin apa. Nah ini saya ambil contoh kasus juga dari konsep boardnya Kampung Monster. Dulu kita ikut bikin Gooseberry Project, ini punyanya Blender Foundation ya, mungkin kalau teman-teman animasi yang tahu software Blender. Jadi tiap tahun itu mereka membuat yang disebut dengan open movie. Jadi isinya adalah film yang dibuat oleh para pengguna Blender di seluruh dunia nih. Jadi studio-studio yang menggunakan itu. Totalnya ada 12 studio nih. Ada 12 dan terus salah satunya Kampung Monster yang dipilih. Nah makanya ini saya sharing risetnya seperti apa. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita saat itu kita mencari referensi karena ide besar ceritanya adalah film tersebut bercerita tentang seekor kambing yang jenuh ya hidupnya gitu-gitu aja dan dia mau keluar dari kejenuhannya dengan cara dia masuk ke mesin waktu lah, semacam mesin waktu, dan dia nanti akan akan menjalin sebuah journey, sebuah petualangan ke 12 tempat yang berbeda. Nah, 12 tempat itu adalah merepresentasikan 12 studio di dalam 12 negara gitu. Nah, itu kita kan dipilih nih Indonesia waktu itu, Monster Indonesia. Nah, ini salah satunya nih. Nah, jadi kita bikin bikin idenya kambing dan serigala gitu. Ini kita juga desain outfitnya segala macam sehingga kita mendapatkan satu bentuk, ada ornamen segala macam, kita ini juga tatonya segala macam. Nah ini kita komplitkan senjata segala macamnya kita banget ya kalau di sini. Nah ini juga sama konsep kostum segala macam sampai ke juga ini kan mencakup tadi berbicara masalah dunianya itu semua gitu. Nah di sini semuanya kita tulis nih dari environment segala macam. Nah ini juga dia harus menjalani apa aja di dalam dunia, ada apa aja di situ kita tulis semua. Ini juga sama. Ini riset ini lebih kepada ke riset visual. Jadi kita harus juga bisa membayangkan misalnya nanti universe ini mau bikinnya suasananya medieval nih atau suasananya kerajaannya yang seperti apa. Nah itu kita harus sudah ada bayangan sehingga kita nanti begitu membuat visualnya itu jadi udah nggak ini ya, udah nggak bentuknya kayak gini gitu. Nah itu ini juga sama, kita cari warna segala macam. Ini juga sama warna, kita cari ini. Nah terus berikutnya kita bahas tentang culture historical aspect. Jadi di sini
kita tadi meresearch, kita juga harus membuat sejarahnya, lebih ke budaya, tadi saya bilang. Nah ini sama kita pakai di Kamu Mosar juga kita punya satu universe namanya Siodopala, jadi saya rancang petanya seperti ini, nah, terus ini juga kita buat timeline-nya, rentang masanya. Gitu. Oh ini ada ininya nih, terus ini di sana ada bank kerajaannya apa aja, negaranya ada apa aja, nah, kayak gitu. Nah terus berikutnya ada yang disebut dengan character development. Oh tadi historinya sudah, yang develop sebuah karakter. Jadi reset item yang akan digunakan sebagai component design. Nah ini dia. Nah, jadi kita harus mendesainnya misalnya seperti ini. Salah satu kata developmentnya, jadi yang harus jadi kamu mau buat sebuah sebuah konsep gitu ya. Jadi wah ini karakter yang sudah kita tayangkan segala macam gitu seperti ini. Asalnya dari sini, proses kreatifnya seperti ini. Kita develop nih, ceritanya begitu. Develop nama, kita develop, oh ini secara karakternya seperti ini. Nah ini juga begitu sudah masuk ke dalam ini, jadi udah masuk ke desain gitu. Kira-kira udah sampai jadi bentuk ini. Nah, terus ini berikutnya adalah environment. Jadi environment kita juga sama, kita harus rancang. Environment gimana sih di universe itu? Oh gersang, ada yang tropis, ada yang apa, nah itu harus kita rancang di sini. Bentuk rumahnya seperti apa, nah itu komplit. Jadi dari riset tersebut, tadi kemudian kita implementasikan ke dalam visual nih, visualnya apa aja nih yang harus kita butuhkan. Misalkan ini, oh ini rumah dari konsepnya rumah dari Sumatera Utara nih, dari Batak, coba bentuknya gimana. Nah ini kita terjemahkan nih ke ke visual gitu. Nah ini misalkan ini ya, jadi ini di Pulau Komodo, oh nuansanya seperti ini. Nah ini hutannya sini, dan ini ada tempat seperti ini. Jadi kita desain semuanya sedetail mungkin, karena di dalam nanti ini akan terkait dengan cerita yang mau kita usung, cerita yang mau kita bawa gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ini semua nantinya akan dipakai menjadi bagian dari cerita gitu. Ini juga sama, kita juga rancang sampai sedetail mungkin. Oh ini MRT settingannya di mana, nah itu juga harus kita inikan juga gitu. Nah ini media komiknya begitu diimplementasikan ke komik jadi seperti ini, misalkan oh ini suasananya seperti ini dan lain gitu ya. Jadi nah ini juga begitu ke animasi, nah, ini bentuknya kayak gini, jadi bentuknya segala macamnya kayak gini. Ini juga sama, oh ini di di padang rumput di Papua misalkan, oh kayak gini bentuknya, ya udah kita gambarkan seperti ini gitu. Nah, jadi 3D-nya nanti ntar saya sharing filmnya seperti apa, showreel-nya ada. Nah ini jadi kita rancang juga nih, jadi nanti dia adanya di mana, oh ada candi segala macam, itu juga harus dibuat sedetail mungkin bentuknya seperti apa gitu. Nah ini juga sama, ini Kamu Mosar juga punya virtual YouTuber juga. Nah ini kita setup di sini bentuknya, jadi kayak suasana rumahnya segala macam, dan itu kita ini ya desain sedemikian rupa sehingga nanti ini menjadi satu universe yang utuh gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa langsung tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya silahkan dibuka saja. Nah ini kayaknya ada yang mau nanya nih. Ayo silahkan. Mas Alfi, aku boleh nanya nggak? Kayak ya. Misalkan tadi kan Mas Alfi tuh ngambilnya dari kayak Nusantara ya, pakaian-pakaian daerah, ya. Terus ada rumah-rumah daerah. Itu tuh ada kayak perizinannya nggak? Kayak misalkan nanti diklaim sama daerahnya tersendiri atau dipersulit gitu nggak? Oh enggak sih. Ya, sebenarnya kalau masalah sebenarnya riset yang kan sebenarnya riset yang umum ya Mbak. Jadi jadi ketika kita meriset beberapa pertemuan yang lagi kita lakukan itu khusus untuk ini ya, kepada ke artefak ya, jadi peninggalan sejarah yang sifat itu senjata atau
alat budaya atau segala macam. Dan itu kan memang kita bekerja sama sebenarnya sama teman-teman di arkeolog, teman-teman di komunitas penggiat budaya, terus dan lain-lain. Jadi yang di sini kita juga maksudnya nggak kerja sendiri gitu lah. Jadi proses risetnya itu juga melibatkan juga selain komunitas, kita juga melibatkan lebih ke personal-personal yang memang dia kompeten di bidangnya nih. Itu yang saya bilang tadi, misalkan kayak tentang Gunung Padang. Nah, kita teman-teman TTRM nih, tim riset mandirinya kan punya tuh, ada tuh. Kita, ya kebetulan kan teman saya juga gitu. Nah, terus riset tentang apa namanya, yang sekarang itu lagi heboh banget itu, Indonesia itu Atlantis itu lagi di riset. Risetnya itu luar biasa sekali, dan itu melibatkan peneliti-peneliti memang yang dari lintas bidang gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa sebenarnya proses riset itu kan tidak semata-mata hanya kita mengadopsi buku, kita pindahin dari internet gitu, enggak juga. Kalau kita di Kampung Moser memang jalan gitu sih, sebenarnya memang emang saya bilang memang prosesnya sih jalan gitu aja sih gitu, Kak. Iya, risetnya kayak orang bikin film ya Mas ya, bener-bener sedetail itu. Iya, gitu. Udah ada yang nanya nih Mas dari Tubagus Rahardi. Kakak mau tanya, itu membuat animasi butuh berapa orang dan waktu kakak? Terima kasih pertanyaannya. Oke. Kalau berapa lama tergantung animasinya. Nah, jadi apa? Jadi misalkan gini, kita menggarap rata-rata 2-3 itu sekitar seminggu lah kita untuk 2-3 menit. Nah itu dulu, terus kalau yang 18 menit atau kita ngerjain serial itu lumayan cepat, 2-3 bulan itu dapat 4 episode lah, 4-5 episode lah kira-kira gitu. Tergantung juga. Kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama banget. Sebenarnya balik lagi ke ininya, ke lot dari animasinya gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Fidelis. Kalau komik itu kan ada yang namanya karakterisasi. Gimana sih caranya mengembangkan pribadi sebuah karakter tanpa menghilangkan karakter awal dari karakter tersebut? Terima kasih pertanyaannya. Monggo dijawab Mas. Nah, kalau di karakter design itu kan ada yang disebut dengan karakter development ya. Jadi dari 6 langkah proses pembuatannya itu sendiri kan, kalau dari ininya ya, dari aturan bakunya itu kan penggambaran sifat atau pembuatan identitas atau bios ya, kita sering sebutnya, atau di original karakter itu lebih kepada ke ini sih sebenarnya ke apa sih, kalau saya lebih prefer memang apa ya istilahnya, ya itu tadi di riset dulu. Riset untuk pematangan si karakteristik si karakter tersebut gitu. Nah biasanya yang saya lakukan adalah ngambil dari teman-teman sekitar. Jadi saya nanti nggak nyomot dari karakter apa itu enggak. Jadi saya lebih ke real life. Jadi misalkan di beberapa komik saya itu ya, atau di beberapa animasinya, jadi ya stay ini aja misalkan, oh ini ada 4 orang nih, nah kebetulan itu kan teman-teman saya tuh. Nah, saya pakai aja tuh secara pendekatan karakteristiknya seperti apa, sifatnya segala macam. Yang artinya di situ jamin nggak akan meleset. Karena apa? Kita berbicara tentang teman kita, gitu. Misalkan contoh gini ya, kita tahu tuh wah teman kita orangnya, wah dia hobi suka makan nih, tapi orangnya reseh banget, gini, orangnya pemarah, orangnya suka baperan atau apa. Nah itu kan artinya kita itu bentuk riset ya, walaupun mungkin sebatas cuman ngasih mengamati teman. Kan proses observe itu kan bisa ini ternyata ya gitu. Oh, ternyata kalau karakternya gini, orangnya pasti begini nanti. Nah itu nanti ada tuh kalau di karakter design itu disebutnya sebagai metrik karakter. Itu ada. Nanti ada caranya lah intinya begitu. Nah, terus jadi kayak dalam satu film itu misalkan dia harus tampil berapa persen nih, berapa kali, misalkan seperti itu. Kira-kira gitu, Kak. Semoga menjawab ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan
dari catur, dalam satu studio ada berapa orang dan apa aja perannya, Kak? Terima kasih. Monggo dijawab, Mas. Oke, kalau satu studio itu Kamu Monster banyak sih, kita kan punya di Solo. Kalau dulu kita punya di Ternate juga, jadi sekarang semua difokusin di Solo. Jadi untuk saat ini kita masih remote ya, karena kondisinya nggak memungkinkan. Kondisi pandemik itu kita jadi terpaksa harus rumahkan. Jadi total itu ada 25 orang, macam-macam nih, dari Ternate, dari Solo, dari Jogja, dari Bali, ada dari mana-mana, dari Bogor juga ada, gitu ya. Nah, jadi perannya ya kalau di kita di Kamu Monster lebih banyakkan animatornya sih sebenarnya, animator sama background artisnya satu, animatornya sih lumayan banyak itu, sisanya animator semua, karakter design segala macam itu sudah ada di dalamnya gitu. Nah kan kalau kebetulan selain ngelola kan saya juga gambar untuk ini juga nih, preproduksi. Jadi biasanya saya yang ngurusin preproduksi gitu. Jadi memang secara manajemen itu kan di Kamu Monster kan memang kita pisah ya. Jadi headquarter-nya kita tetap ada di Cibubur, sementara si full produksi itu di Solo gitu. Jadi jadi saya mengelola dua sih sebenarnya gitu, untuk manajemen dan juga untuk si produksinya gitu. Kira-kira gitu, Kak. Oke, ada lagi? Ayo, silakan. Oke, ini saya bacain aja ya. Ini ada yang nanya tips membuat universe. Apakah dimulai dari desain karakter ataukah menentukan universe-nya dahulu? Maksudnya universe dari desain karakter. Oke, jadi gini. Jadi kalau kita tanya, ini sebenarnya mana dulu sih gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya relatif ya. Kalau saya berangkat dari karakter. Jadi saya selalu mulai dari karakter. Sebenarnya kalau dibilang boleh nggak kalau dari universe dulu? Boleh-boleh aja. Nah itu dia tadi. Sebenarnya pendekatannya mau yang kemana? Misalkan kita balik lagi kalau kita memang pengen, kita mau lebih pendekatannya mau lebih ke berbicara karakternya, ya udah buatlah karakter itu. Atau misalnya kalian emang kita bicara Middle Earth, di Lord of the Ring, di situ lebih berbicara tentang, jadi dia tidak berbicara karakter, dia tidak berbicara tentang Aragorn, tentang si Frodo, Samwise atau siapa, enggak, dia berbicara tentang Middle Earth-nya, 1001 kota dia tadi. Makanya ketika Tolkien itu mulai membabar gimana kompleksitas di Middle Earth itu terjadi, nah sebenarnya dia menggambarkan konstelasi ketika kedua atau satu, saya agak lupa, di mana akhirnya Jerman itu bisa menguasai hampir sebagian Eropa, dan dia merepresentasikan itu sebagai Sauron ya kalau nggak salah gitu. Nah, makanya ada di Minas Tirith, terus ada apa itu. Nah, itu dia mendahulukan universe-nya, karena karakternya saya sifatnya kan gitu. Kira-kira gitu, Kak. Oke, ada lagi? Ya, dari Mas Galah Akbar. Izin tanya, gimana sih langkah awal membuat animasi secara serius? Oke, apanya nih, bisnisnya atau animasinya? Iya. Jadi kalau bisnisnya gini, kalau saya dulu memang kan saya itu begitu saya masih zamannya masih kuliah itu kan memang dari kampus tuh saya memang sudah ini banget ya dengan capai seni rupa tuh, jadi memang nggak bisa. Jadi awalnya memang dari itu. Nah kemudian namanya yang menurut saya yang jadi memang rajin terbitin di mana, sehingga akhirnya ketika pindah ke animasi itu menjadi sesuatu yang gampang gitu. Jadi bilang
jalanin bisnis animasi, kan Kampung Mozart itu kan di inkubasi oleh Telkom Indonesia ya. Jadi kita dikasih pendampingan di mana Telkom itu mungkin menilai kita itu bahwa oh yaudah ini sebuah startup memang yang dinilai itu ya ini mungkin bisa berjalan, dan alhamdulillah bisa sukses sampai hari ini gitu. Kita udah jalan lumayan mungkin hampir 10 tahun. Nah itu kalau saya pribadi jadi kuasai dulu animasinya, intinya gitu kalau saran ya. Jadi segala hal tentang animasi itu harus kita kuasai dulu. Itu udah pasti kita secara pipeline, produksi, secara bisnis model segala macam. Nah itu harus dikuasai dulu. Artinya kenali pasar kita, kenali medan yang mau kita jejakin, baru kita melakukan bisnis. Jadi kalau ada yang bilang gimana kalau dengan modal yang sangat besar? Kalau saya bilang ya, jujur nih kalau saya bilang, sejauh saya di bisnis animasi ini, saya lihat duit itu nggak terlalu ini banget, terlalu jadi roll banget gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang nyawanya itu cuma setahun 2 tahun, habis itu kolaps walaupun itu modalnya gede. Saya nggak perlu sebutin ya nama-nama perusahaannya karena itu teman-teman saya juga. Jadi yang akhirnya yang sampai hari ini yang survive itu justru yang saya lihat adalah ownernya itu rata-rata adalah juga pelaku animasi. Nah itu dia. Dia harus terjun dulu di animasi. Mungkin sebagai animator, sebagai background artist, itu dia ketika dia masuk ke bisnis animasi, otomatis dia sudah menguasai itu. Sudah tahu membaca pasar, membaca kondisinya seperti apa. Itu yang saya tahu dari teman-teman yang sekarang masih survive nih, masih bertahan hidup. Gitu. Karena sekali lagi bahwa animasi itu mungkin kalau kita konteksnya lebih ke bisnis animasi ya, jadi saya bilang ini anomalinya jadi nggak bisa dikasih patokan. Bisnis model pun juga kalaupun kita belajar dengan lingkungan pas, saya rasa itu mungkin perlu dikaji lagi sih. Jadi mungkin karena itu pun juga program-program startup animasi pun juga kalau saya lihat sekarang tuh jadi kayak bangkit ambruk gitu ya, karena tadi animasi di Indonesia itu kan masih try and error nih, kalau boleh dibilang kita masih mencari bentuk, mencari bisnisnya ideal seperti apa. Cuman kalau untuk running sebenarnya sih masih fine-fine aja. Nah cuman kalau kita bicara industrinya konten atau IP ya, soal properti, nah ini yang perlu ini sebenarnya, bahwa bisnis anime yang sifatnya ke konten itu masih boleh dibilang masih jadi PR yang berat gitu loh. Jadi selama ini teman-teman juga masih di bidangnya animasi, di bidang services ya, bidang jasa, animasi siapa segala macam itu masih ini banget nih, masih ya, kira-kira gitu. Oke, ada lagi? Berarti tetap harus lihat pasarnya juga ya Mas, kalau untuk membuat animasi itu, jadi nggak bisa asal. Ya, itu harus kayak gitu. Dan ini ada pertanyaan lagi, apakah ada tips untuk membuat cerita? Terkadang kita sudah ada universe dan karakter dibuat, tetapi kurang tahu bagaimana membuat cerita dari universe atau karakter tersebut. Terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya apa sih ya, membuat cerita ya, lebih ke sebenarnya kalau apa ya, membuat cerita membuat dari universe, sebenarnya gini sih, saya menjelaskannya agak sulit. Jadi gini, cerita dan universe itu sebenarnya kan satu ya, makanya disebut sebagai cerita latar cerita. Latarnya ceritanya apa? Sebuah misalkan kayak segala macam itu punya latar cerita, konflik tentang si orc dengan human itu jadi sebuah latar cerita, di mana ada dark elf segala macamnya, itu latar. Nah cuman sekali lagi ketika kita mengambil cerita dari universe tersebut, misalnya kita pilih universe dan kita mengambil cerita kita kembalikan lagi. Makanya ada istilah storytelling ya. Jadi kalau misalnya kan sebagai to tell story, jadi gimana kita cara menceritakannya gitu.
Gimana cara kita menceritakan, gimana misalkan universe-nya banyak nih gitu. Ketika Tolkien, saya selalu ambil contoh Tolkien karena itu contoh paling ini banget atau paling tepat sebenarnya untuk menggambarkan sebuah universe. Ketika Tolkien membuat Hobbit, dia bercerita detail khusus tentang si siapa tuh si Bilbo Baggins gitu, tentang si kakeknya. Itu sebelum trilogi Lord of the Ring itu ada, dia sebenarnya Hobbit itu dibuat sebelumnya karena itu cerita sebelumnya. Kan itu artinya cerita yang dia. Gimana dengan Marvel? Gitu. Ketika ada Endgame itu kan sebenarnya konsep bukan konsep kompilasi ya, artinya bahwa ini sebagai bentuk timeline yang dibuat dari semua karakter yang ada, dari Black Panther, Spider-Man, Iron Man, segala macam, semuanya bermuaranya ke situ. Jadi cerita itu diambil dari ketika ada Asgard dengan Thor, dia punya cerita sendiri. Gitu. Nah, cuman dia tidak bergesekan, mungkin dia tidak bergesekan dengan Iron Man atau apa. Si Hulk dengan dengan dia punya sendiri. Gitu. Meskipun nanti begitu di Avenger dia mungkin berseteru dengan Thor, tapi ya itu balik lagi sekali lagi bahwa itu adalah cerita latar tersendiri gitu. Jadi sebenarnya kita bisa bikin nih, ambil dari, makanya saya bilang kita bikin first, di dalamnya pasti ada ceritanya. Kira-kira begitu. Gitu, semoga menjawab ya Mbak Raisa. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Gebi. Halo Kak, mau tanya apakah ada tips untuk kita yang dari jurusan animasi atau DKV yang mungkin kan masih ingin dalam bidang animasi? Oke. Terima kasih. Lebih ke animasi kali ya, bukan DKV. Ya. Kalau DKV kan beda ya. Ya. Jadi gini, Kak Gebi. Jadi di SKK ini atau di standar kompetensi punya negara tentang bidang animasi itu, unit profesi animasi itu dibagi menjadi sekitar 80 ya kalau nggak salah. Saya sempat ikutan bikin masalahnya. Jadi dibagi menjadi 80 bidang. Artinya apa? Artinya ketika kita bicara animasi itu dibagi 80 bidang. Nah, yang sering salah kaprah nih. Jadi kalau orang kadang-kadang tanya, kamu mau jadi apa? Setiap orang yang jadi animasi disebutnya animasi, padahal enggak gitu. Nah, mungkin ada yang belum tahu karena di animasi itu ada bagian yang disebut dengan traffic gitu. Jadi bagian hanya mendistribusikan pekerjaan. Ada yang bagian dengan technical director yang nggak ada sangkut pautnya mungkin dengan dibikin cerita atau apa gitu terkait dengan IT-nya segala macam. Nah, mereka mungkin kalau ditanya kerjanya apa, saya misalkan seorang IT apalah gitu. Nah itu, tapi dia bekerja di perusahaan animasi yang dimana dia mengelola software misalnya seperti software animasinya apa. Nah dia bertindak seperti itu. Boleh dibilang animasi itu nggak melulu cuma gambar. Animasi itu tidak melulu dengan 3D apa. Nah itu ini banyak, bahkan penulis pun dia masih juga bidangnya juga seperti itu. Dan ada lagi bagian pemodelan misalkan. Jadi bukan modeling ya, ke modeling itu beda. Jadi ini misalkan sekarang ada istilah digital sculpting. Sculptor. Jadi Gibras itu juga menjadi satu bagian tersendiri, sekarang ada unitnya. Ada lagi sekarang yang main di motion capture juga sama. Jadi bukan animator lagi, tapi motion capture, operator, ada lagi bagian ngurusin soli suara, terus bagian membuat layout segala macam. Itu banyak sekali, kalau dijumlah ada 80 unit. Nah itu yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya bahwa animasi sendiri itu sebenarnya nggak terpatok cuman pada ini, cuman terpatok pada satu bagian, banyak banget gitu, macam-macam. Bagian admin juga ada sebenarnya, makanya kalau tanya
gitu. Oh saya jadi seorang admin, akhirnya ngurusin finance lah gitu. Gimana di bagian produksi misalkan, itu juga ada gajinya sendiri. Kira-kira gitu Kak. Sponsor juga ada ya Mas ya. Iya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Gebi. Pertanyaan juga dari Mas Riko. Dalam menekuni bidang animasi, gimana caranya agar dapat konsisten dalam suatu bidang? Saya lebih background satu sisi, juga tertarik model karakter. Terima kasih. Terima kasih Mas Riko. Monggo dijawab Mas. Oke, jadi ini lebih ke ini ya sebenarnya menekuni bidang ya sebenarnya kalau ya, konsisten gimana? Jadi kalau saya sih gini, apa namanya? Kalau masalah konsistensi itu kan sebenarnya kan balik lagi ke ini sih sebenarnya, balik lagi ke niat kita sebenarnya. Feel kita tuh sebenarnya adanya di mana? Makanya yang tadi saya bilang 80 unit itu kan bukan sesuatu yang sedikit itu. Jadi misalnya kita punya feel untuk wah saya nggak bisa gerakan gambar nih. Misalkan saya nggak bisa gambar, tapi saya ternyata bisa membuat efek nih, efek ledakan segala macam, punya enjoy di situ. Nggak ada salahnya dong, akhirnya kita jadi VFX artist, animation VFX artist, itu yang sendiri. Terus ada lagi yang, oh saya mungkin sukanya bikin ini nih, bikin rigging atau apa. Makanya dilakukanlah proses pembuatan rigging atau apa. Misalkan seperti itu, Mbak. Jadi saya bilang sih sebenarnya nggak ini ya. Jadi apa istilahnya, kalau masalah mau fokusnya apa, kita balikin ke diri kita sebenarnya. Kita lagi butuh apa nih, gitu. Kita yang lagi kita enjoy apa. Kalau saya sih prinsipnya selalu balik gitu. Yang saya enjoy apa. Jadi saya nggak mau memaksakan diri karena cuman, saya milih bidang ini karena banyak yang lagi tren nih. Lagi tren, iya. Oh, lagi basah, lagi apa gitu. Nah kan kita rezeki orang beda-beda gitu. Sebenarnya nggak berarti karena animator semuanya lagi basah kan masuk animator semua. Nggak seperti itu gitu. Nah cuman justru saya melihat terutama ke karyawan-karyawan ya gitu, ke karyawan saya itu biasanya memang mereka yang pengennya kena itu biasanya memang istilahnya karirnya bagus tuh justru yang passionnya juga bagus gitu, yang dia emang ke situ, dia udah tahu, Mas saya nggak mau nih Mas ngerjain animate, saya maunya bikinnya ada konsep art. Oke, dia fokus di situ. Nah, jadi artinya dia sudah menemukan nih, jadi bahwa ternyata ada kekuatannya di sini. Nah, dia akan mengeksplor di situ tuh habis-habisan tuh. Nah, jadi nggak usah malu atau nggak usah takut kayak ya saya kan cuma gambar doang, masa cuma gini ya. Jadi nggak ada, kalau menurut saya nggak ada istilah cuman ya. Jadi istilahnya semua unit yang ada di dalam SKKN animasi itu semua punya peran penting. Nggak ada yang nggak penting. Jadi kalau ada dibilang saya cuma ngerjain dubbing doang Mas, dubbing itu penting gitu. Saya audionya doang, audio itu penting kan kayak gitu. Kira-kira gitu Kak. Nah ini kalau ada yang mau lihat websitenya, ini saya share di kolom chat, silahkan dilihat nanti di situ ada teasernya dan terus ada apa bisa lihat di situ ya nanti kalau apa namanya udah saya udah monggo silahkan tuh. Ya, berarti memang kita harus dalami lagi kita minatnya di mana seperti itu ya. Benar-benar kita fokusin ke situ, jangan malu untuk memberikan hasil karya kalian buat dinilai orang. Karena kan dari penilaian kita bisa jadi terbangun gitu kan. Ya juga pertanyaan, sebelum membuat komik apa harus membuat ide cerita terlebih dahulu? Oh ya harus berarti. Iya harus. Harus punya mimpi dulu seperti apa? Ya itu memang ya kalau bikin komik ya harus lah. itu iya. Udah Referensi, sering-sering lihat kartun, sering baca buku. Emang harus sering baca segala macam sih, intinya gitu sih. Jadi kalau saya sih juga gitu sebenarnya, saya itu justru malah lebih banyak kan bukan nonton anime, itu malah banyakan tuh malah koleksinya tuh buku, banyak baca buku, terus banyak nonton berita, nonton film segala macam. Saya banyak explore, jalan-jalan tuh saya explore, jadi ekspedisi kemana kalau saya ikut. Jadi lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau nonton anime, saya juga suka anime juga sih. Nah cuman maksudnya nggak sefokus itulah gitu.
Jadi walaupun membuat cerita ya saya lakukan ada proses pertamanya adalah riset dulu kan gitu. Ide Ya, dari mana aja ya Mas ya? harus nyari ide segala macam kan kira-kira gitu sih. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, apakah penting sebuah cerita belum memulai membuat animasi? Eh, Gimana Mbak? Coba ulangin tadi. Apakah penting sebuah cerita sebelum memulai membuat animasi? Ya penting sih. Jadi kalau bikin animasi ya harus ada ceritanya. Cerita dulu ya, baru Iya. animasinya ya. Nah, iya, itu penting. Jadi ya kalau mau bikin animasi ya harus ya kita harus bikin cerita Minimal dulu. kita jadi tahu karakternya, seperti itu mungkin ya Mas ya. Benar-benar gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Dimas. Bagaimana sikap yang harus dilakukan jika universe yang kita buat sendiri ternyata kalah cepat dengan universe lain yang sudah dipublikasi? Yang mana universe lain tersebut memiliki persamaan elemen universe sehingga universe yang buat sendiri ini bisa dianggap sebagai plagiat. Apakah harus konsisten atau berinovasi atau mencari baru lagi? Terima Kalau saya kasih. sih gini sih, sebenarnya prinsipnya kalau masalah ide, kan kamu monster sendiri itu kan kita bisa dibilang kita kan IP butik, hitungannya ini IP butik pertama, butik konten ya. Jadi kita butik konten pertama nih di lokal lah gitu. Karena kan udah dari tahun ya. Jadi ada yang bilang, kok ini sama kayak ini, kok saya prinsipnya ini. Selama saya publish, kan kita juga di sini mengurusi aspek legal itu secara hak kita segala macam udah kita daftarkan semua. Nah, jadi ada salah satu cara atau trik paling tepat adalah ketika kita punya ide langsung dipublish. Itu artinya kalau itu kan sudah dilindungi nama hukum ya, hak cipta itu kan sebenarnya yang melekat pada kita nih, hak yang melekat ketika karya dibuat. Kita mendapatkan itu sebenarnya cuma mencatatkan saja kayak catatan sipil sepatnya kan gitu. Nah itu apa namanya kalau secara hukum di Indonesia terutama dengan kita mendeklar publish lewat sosmed atau apalagi sekarang sosmed beda sama zaman saya dulu. Sekarang akan lebih mudah. Jadi nggak perlu takut kalau dibilang wah idenya dipakai sama gini-gini ya lah kenapa takut? Kalau kita udah nge-publish jadi kalau saya sih go ahead aja jalan gitu. Bagi saya sekarang itu nggak ada sebenarnya ide itu nggak ada yang original kan. Jadi tinggal yang membedakan itu adalah gimana kita mengeksekusinya gitu. Makanya kamu Mozart itu nggak pernah kita tuh nggak pernah khawatir kayak ide kita dicuri atau apa ya kita nggak pernah khawatir kayak gitu. Orang setiap ide dipegang oleh orang yang berbeda akan beda. Saya itu percaya itu kok. Maksudnya bahwa setiap orang tuh unik, setiap penulis tuh unik, setiap creator itu adalah unik. Jadi prinsipnya adalah ketika kita membuat sesuatu itu adalah kita ya udah itu memang apa namanya cirinya kayak gitu. Jadi nggak perlu takut. Wah kan kemarin lagi heboh tuh Raya the Dragon mau tayang. Wah seluruh orang-orang Indonesia yang berkutat di budaya itu yang bikin karya basicnya itu pada takut tuh. Wah dia ngambil ide dari Indonesia. Ngapain takut? Nggak masalah. Kita orang Indonesia. Kita lebih tahu gimana ini kita gitu loh. Jadi ya kenapa harus takut dia mau bikin walaupun dia bikinnya film tentunya kan beda. Apa yang mau diusung itu kan juga beda. Ya kita mengusung dengan cara kita sendiri kan gitu. Terus ada yang berdalih kalau nah tapi yang mengambil ide itu modalnya lebih besar gitu. Nah kenapa harus selalu berpikir dengan modal besar gitu. Nah kalau kita kreator harusnya kita kan lebih kreatif. Buatlah yang sederhana aja. Jadi misalnya kita mau bikin komiknya, kita mau bikin animasinya, gitu apa. Feel free aja sih kalau menurut saya begitu. Jadi mungkin nggak perlu takut. Nah kecuali kalau artif ya, kalau artif lain soal tuh kasusnya beda. Kalau itu kan memang sebenarnya kalau saya sih nggak pernah ngambil pusing tentang artif segala macam itu ya. Ya apa namanya pencurian karya itu nggak terlalu masalah. Gitu. Nah justru yang saya concern justru adalah justru balik ke diri kita sendiri. Ketika mengelola konten yang kita punya, gimana cara merawat atau memanage, ya kan? Nah itu ini jadi masalah nih. Jadi gimana caranya, ya kan? Cara memanage segala macam itu yang sangat amat sangat diperlukan kira-kira gitu sih.
Oke. Terima kasih. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir ya, Ya, teman-teman. Mohon maaf. Dari Mas Ridwan, saya ingin bertanya, mana yang lebih baik dalam merancang story dan world building? Apakah berdasarkan tanya Mas Ridwan? Jadi gini, kalau saya angle-nya saya balik, Mas. Jadi kayak gini, makanya kalau di pembuatan lean canvas di bisnis itu ada yang disebut dengan model bisnis atau business plan. Nah, itu di situ ada yang disebut dengan MPV, market product validasi, market product validation. Artinya kita memvalidasi pada market. Nah, sekarang lebih mudah, MPV itu bisa dilakukan jadi kalau dibilang kita ngikutin pasar, apa yang harus diikutin? Nah, kan itu kan yang jadi pertanyaannya. Terus kalau ada yang bilang, berarti kita bisa idealis ya, bisa pakai versi kita. Nah, apa yang harus diidealiskan gitu? Karena sebenarnya kayak yang saya bilang tadi, apapun ide itu sudah ada sebenarnya, sudah dijalankan. Nah, kan tinggal balik ke kita. Kalau saya yang dilakukan di Kampung Mosar biasanya MPV dilakukan seperti itu. Jadi kita punya produk baru nih misalkan, kita tulis aja ke pasaran, jebret gitu di sosmed nih, rame atau enggak, share-nya sampai berapa, kita nggak bisa ngitung. Wah, ini share-nya udah sampai, waktu itu sempat sampai nembus 500 sampai 1000 orang waktu itu. Maksudnya itu organik ya, kita nggak bersponsor atau apa, artinya itu berjalan apa adanya aja, organik, dan kita melihat oh ternyata reaching-nya lumayan tinggi ya, artinya banyak saat itu. Terus yang berikutnya juga ini, waktu kita sama Trans 7, waktu tayangnya Fatala itu kan ada Action Nielsen tuh, lembaga riset ya, waktu itu kita mempelajari hasil dari riset gimana, artinya apa? Artinya di situ kita bisa membaca respon pasar. Oh ternyata, jadi prinsip saya adalah nggak ada produk yang nggak ada yang nonton atau nggak ada yang baca gitu. Semua produk ada pasarnya. Karena mereka punya peminat sendiri-sendiri ya. Ya jadi nggak perlu takut, wah ini ntar saya nggak ada pasarnya. Pikirin justru gimana supaya apa yang kita bikin menarik. itu menarik pasar. Paling nggak buat kita sendiri deh. Nah kan yang jadi masalah kalau kitanya sendiri udah merasa apa yang gue bikin nih jelek nih apa gitu, hati-hati tuh. Market pertama kita adalah diri kita sendiri. Berarti entertain lah diri kita sendiri. Kalau saran saya gitu sih. Gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas. Mungkin nanti di nextnya kita nanti bakal bakal ada bincang-bincang lagi. Mungkin nanti bintang tamunya bisa Mas Afi lagi. Tanpa nanti ada webinar lagi minggu depan. Sebentar ya, aku siapin presentasinya. Oke. Nah ini teman-teman nih, besok Sabtu kita ada webinar dari IDSDC tentang optimasi laporan finansial dengan pendekatan sistem informasi. Itu jam 1 siang yang dibawakan oleh Dr. Agus Munandar SE. Dan di hari Selasanya, bagi teman-teman yang suka desain tentang typografi, ini dibawakan oleh Mas Niko Purnama, salah satu dosen dari IDS yang mengajar typografi dengan judul memilih typografi di sosial media. Itu jam 4 sore. Teman-teman, jika mungkin teman-teman ada yang tertarik dengan Mas Afi, ya kebenaran Mas Afi itu mengajar di IDS juga untuk classical animation ya Mas Afi ya, itu bisa mendaftar di IDS. Kita juga kebenaran lagi ada early bird bagi teman-teman yang mau mendaftar tahun depan. Sekarang teman-teman